Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo guys, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel Peradaban Baru. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi rame banget di kalangan pionir di platform X. Banyak analisis, prediksi, dan diskusi mendalam tentang masa depan Pi Network. Seperti biasa, semua yang gue bawain di sini bukan pernyataan resmi, tapi rangkuman dari berbagai analisis komunitas. Jadi anggap ini sebagai wawasan tambahan, bukan kebenaran mutlak. Dalam video ini kita akan membahas gambaran besar strategi Pi Network menjelang Grand Mainnet. Banyak yang tidak sadar bahwa perjalanan dari tahun 2019 hingga 2025 bukan hanya tentang peluncuran kripto baru, melainkan desain ulang cara dunia memahami aset digital. Semua pembahasan ini bersifat analisis dan prediksi. Hasil akhirnya bisa saja berbeda dari kenyataan. Sekali lagi guys, semua yang dibahas di sini adalah rangkuman analisis komunitas, bukan pernyataan resmi. Jadi anggap sebagai tambahan wawasan, bukan kebenaran mutlak. Oke guys, langsung aja kita mulai pembahasan berjudul Pi Network 2025, menuju Grand Mainnet Revolusi Ekonomi Digital. Bagian 1, Pasar Kripto 2025, Sistem Lama Mulai Runtuh. Tahun 2025 menjadi titik balik dunia kripto. Ini bukan sekadar koreksi, tapi retaknya sistem lama yang dibangun atas akun anonim, tingginya risiko pencucian uang, token tanpa utilitas, harga berbasis hype, distribusi yang dikendalikan insider, dan ketidaksinkronan dengan regulasi global. Saat standar internasional seperti ISO 20022 dan aturan AML-KYC semakin ketat, banyak proyek kripto lama mulai kewalahan. Dan disinilah Pi Network mulai menunjukkan perbedaannya. Bagian 2, Keunggulan Desain Pi Network. Sejak awal, Pi dirancang untuk menjawab kelemahan besar ekosistem kripto sebelumnya. Ada 4 fondasi utama dalam desainnya. Pertama, identitas terverifikasi, KYC global. Setiap pengguna harus melalui proses verifikasi identitas sesuai standar global. Ini berarti transaksi memiliki jejak legal, tidak ada anonimitas yang berisiko, dan jaringan lebih mudah diterima regulasi internasional. Kedua, ledger global yang ultra efisien. Pi tidak memakai sistem jembatan atau multilayer rumit seperti kripto lama. Transaksi hanya melalui satu alur, dompet, ledger, lalu settlement. Hasilnya lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diintegrasikan dengan standar akuntansi global. Ketiga, fokus pada utilitas, bukan spekulasi. Pi bergerak dari utilitas ke permintaan, lalu likuiditas, bukan sebaliknya. Sistem ini mencegah kenaikan harga berdasarkan rumor atau hype. Keempat, distribusi berdasarkan kontribusi. Pi tidak dijual ke pasar sebelum digunakan. Aset diperoleh melalui mining, security circle, kontribusi developer, node, dan komunitas. Ini menciptakan distribusi yang lebih adil dan desentralisasi yang lebih nyata. Bagian 3, Fase Migrasi Akhir. Saat ini Pi memasuki tahap paling krusial, pemindahan saldo ke mainnet terbuka. Hanya saldo Pi yang resmi dan valid yang akan lolos. Proses ini memastikan bahwa ekosistem bersih dari manipulasi sebelum dibuka ke publik. Di tahap ini teknologi Maxima HyperEye mulai berperan. Bagian 4, Maxima HyperEye, mesin pemurnian ekosistem. Maxima bukan sekadar AI biasa. Sistem ini dirancang untuk memastikan integritas ekonomi Pi. Kemampuannya termasuk menolak saldo yang tidak sah seperti saldo dari bursa ilegal, transaksi gelap, multi-akun, atau aktivitas manipulatif. Maxima juga dilengkapi dengan sistem keamanan Euler S-Shield untuk mendeteksi manipulasi real-time, melindungi data dari ancaman komputasi kuantum, dan mencegah peretasan. Selain itu, ada sistem autonomous banking yang mengelola stablecoin, jaminan, pinjaman, serta risiko ekonomi. Governance IDAO akan memastikan kebijakan jaringan tetap selaras dan dapat beradaptasi secara mandiri. Bagian 5, Sistem Lama versus Ekosistem Pi. Perbedaan antara industri kripto generasi lama dan Pi sangat jelas. Sistem lama bergantung pada spekulasi, anonimitas, risiko pencucian uang, insider distribution, dan seringkali bertentangan dengan regulasi. Sementara Pi dibangun atas fondasi utilitas, KYC global, kepatuhan regulasi, keamanan berbasis AI, dan distribusi berdasarkan kontribusi. Pi bukan sekadar alternatif, Pi adalah arsitektur generasi baru. Bagian 6, Kesimpulan, menuju Grand Mainnet 2025.
Jika semua berjalan sesuai analisis dan pola roadmap komunitas, maka menjelang akhir 2025, sistem KYC akan stabil. Migrasi saldo selesai dan dimurnikan. Infrastruktur AI berjalan penuh. Pi ilegal tersaring. Ekosistem utilitas mulai aktif. Mainnet terbuka memasuki tahap final. Pi Network kini mendekati titik penting, bukan hanya peluncuran token baru, tetapi lahirnya ekonomi digital terdesentralisasi yang patuh regulasi global. Pertanyaannya sederhana. Jika dunia bergerak menuju regulasi, transparansi, dan utilitas, apakah Pi sedang berada di jalur yang benar? Jawabannya akan terlihat ketika Grand Mainnet resmi dibuka. Penutup. Ingat guys, ini bukan saran investasi. Ini hanya rangkuman analisis komunitas. Prediksi bisa benar bisa salah. Tetap ikuti info resmi dari Pi Network dan lakukan riset mandiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.